Halo semua, balik lagi di channel Sokarajaya dengan aku Aldi Alfarisi. Di sini kita akan bahas tentang if. If itu apa sih? Jadi if itu sama dengan kondisi atau syarat atau kriteria atau jika. Ini biasanya digunakan dalam interview, dalam dunia kerja itu semua dipakai if itu ya. Nah, if itu jika syaratnya terpenuhi, maka akan mengeluarkan output yang kita inginkan. Misalkan, contoh di sini nilai minimum kita 60 nih di sekolah SD 01 Jakarta misalkan. Di bawah 60, maka dia akan tidak lulus. Ketika dia siswanya di atas 60, baru bisa lulus. Nah, cara nulisnya bagaimana sih? Jadi caranya adalah gini, mudah sekali. Cara menulis if, tulis saja sama dengan if, buka kurung. Nah, ini nih yang pertama adalah logical test, yang kedua value if true, yang ketiga value if false. Jadi yang artinya yang pertama itu logical test. Jadi kita mensyaratkan kondisinya seperti apa sih? Nah, yang kedua itu outputnya. Outputnya kalau benar jadi apa? Yang ketiga, kalau salah kondisi syaratnya itu jadi apa? Contoh, di sini kita melihat nih nilai minimumnya kan 60. Ketika siswanya di bawah 60 maka tidak lulus dong. Jadi contohnya begini. Cara menulisnya adalah yang dinilai akhir alias B2 lebih dari 60, maka 60, koma. Maka nih apa sih yang kalau udah bener nih, kalau si siswanya 60 kan kita mau keluarin lulus. Jadi petik 2 lulus. Kenapa harus dipetik 2? Karena lulus itu berupa kata-kata. Jadi ketika kata-kata itu pakai petik 2. Kriteria jika salah atau enggak ya artinya di bawah 60. Jadi kita keluarinnya apa outputnya? Kondisi ketika salah gitu, ketika di bawah 60 tidak lulus, ditutup kurung. Nih ada yang salah. Oh, kelupaan tanda petik duanya di belakang ya, jangan lupa tuh. Oke, kalau udah kayak gini udah belum? Udah tuh semuanya. Tambahan. Oke. Setelah kita melihat if yang simple satu kondisi doang, di sini ada tambahannya nih, kategori nilai. Nah, bisa dilihat kategori nilainya ketika dia C itu nilainya di bawah 60. Kalau B di atas sama dengan 60 sampai 80. Ketika A itu di atas 80 nilai akhirnya. Jadi ada tambahan nih sedikit, yaitu N di fungsi N di if. Nah, contoh aja ya. Jadi, di kolom N itu kita menuliskan N, nilai akhirnya berapa. Kita mau melihat nih, Excel itu tidak bisa membaca rentang range dari 60 sampai 80. Maka kita harus pakai yang namanya ANDN ya. Jadi, jika B2 di atas sama dengan 60 dan yang logik kedua di bawah 80, maka dia akan mengeluarkan true and false aja. Begitu. Sorry. Di bawah 80. Nah, true dan false.
Jadi yang bisa dikategorikan B yang true aja nih, true, true, true juga ini nih, di atas 60 dan 80. Oke, lanjut ke IFS. IFS itu apa sih? Jadi if dengan kondisi multiple, beberapa kondisi jadinya. Ketika ini itu hanya satu kondisi, di IFS bisa unlimited kondisi, berapa fungsi, berapa kondisi bisa. Misalkan kategori nilainya ada A sampai Z, bisa tuh dikategoriin. Kalau if yang bertingkat, bedanya itu memakai dengan cara lama, multiple condition tapi dengan cara lama. Kalau IFS itu yang terbaru dari Excel, lebih mudah yang IFS nih. Nah, contohnya bisa kita lihat ketika ingin mengeluarkan nilai A, B, C, apa mereka nilainya A, B, C, bisa dilihat, tulis aja sama dengan IFS. Logical yang pertama itu kita lihat di sini. B2, B2 yang pertama kan kita mau buat nilai C ya, berarti di bawah 60, di bawah 60 itu berarti 59 sampai 1 nilainya kan sampai 0. Kalau mau jika di bawah 60 berarti nilainya apa yang mau kita inginkan? C. Nah, yang kedua, karena si B ini, kategori nilai B itu adalah rentang 60 sampai 80, Excel tidak bisa membaca 60 sampai 80, maka kita mengeluarkan ya fungsi yang namanya N. Jadi rumus di dalam rumus. Paham? Gimana? Masih gampang ya? Jadi kita bikin nih, ketika si B2-nya nilai akhirnya itu di atas sama dengan 60 dan di bawah 80, maka yang terjadi adalah, nah, jadi ini adalah, bayangin aja ini rentang gitu. Jadi ini logic yang kedua setelah nilai C. Kita kan mau bikin nilai C. Ini kita mau bikin nilai B. Nah, di sini nilainya B, koma, titik 2, nilainya B. Nah, yang ketiga kita mau bikin A, nilai A. Yaitu yaudah, koma, nilai akhir, di kolom nilai akhir, di atas 80, koma, sama dengan A. Begitu. Sudah, karena ada, nah begini. Karena IFS itu beberapa kondisi, jadi bisa dipermudah dengan IFS aja. Tapi ada kondisi lagi nih, ketika Excel kamu tidak support dengan IFS. Bagaimana tuh Bang? Gitu. Jadi if-nya itu dia bertingkat. Ada beberapa if di dalam satu rumus. Emang agak ribet karena kita harus menulis satu-satu gitu. Nulis if lagi, nanti nulis if lagi. Nah, begitu loh. Beberapa kondisi ya, kondisi ketika kita syaratnya begini, ketika nilai akhirnya itu, kita mau buat nilai C ya, ketika nilai akhirnya itu di bawah 60, dibaca nih, ketika nilai akhirnya itu di bawah 60, maka output yang keluar adalah C. Begitu. Tambah lagi if, karena apa namanya, ini adalah if yang bertingkat, maka kita tulis ketika mau menulis kondisi baru kita pakai if lagi. Nah, kebetulan yang B ini ada fungsi N-nya tadi kan, pakai AND. Ketika nilai akhirnya itu adalah AND-nya tuh ternyata dibuka kurung lagi ya, berarti AND
kita bikin di sini nilainya itu di atas sama dengan 60 dan di bawah 80. Itu kita ambil rentang. Jadi ibaratkan B ini begini nih, sama dengan 60 sampai 80. Logical yang kedua berarti di bawah 80. Oke. Dah, tutup. Kita ambil apa namanya? Ambil kondisi seperti itu. Nah, ketika dia 60 sampai 879 berarti di bawah 80 dan di atas sama dengan 60, maka kita keluarkan B. Nah, terakhir ketika dia nggak masuk kategori C dan kategori B, maka ketika di if bertingkat, kita memakai yang terakhir itu langsung A. Jadi selain kondisi yang pertama dan kedua, langsung aja si Excel tuh ngebacanya A kalau bukan masuk mana-mana begitu. Langsung di enter aja begitu. Seret. Nah, ngerti ya, gampang ya, bisa ya. Jadi dimanapun kamu bekerja ini bakal kepake banget ketika kamu mengerti pakai IFS aja minimal gitu. Biar nggak ribet gitu. Jangan pakai yang if bertingkat. If bertingkat juga bisa, tapi penulisannya agak panjang. Mending yang ini, IFS kan. Nah, oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan connect di LinkedIn. Kalau ini berguna, ini kan gratis. Jadi kamu harus like dan komen atau minimal ya subscribe. Oke, see you next time. Sokara Jaya.